Baik, selamat sahabat-saudara sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Puji Tuhan kita boleh berkumpul. Puji Tuhan juga ada banyak tamu-tamu. Renungan kita berjudul Mene Mene Tekel Ufarsin. Kembali kita akan belajar dari Daniel. Namun kembali kita bukan belajar nubuatan, aplikasi praktikal rohani yang lebih kita utamakan. Karena kehidupan kita harus berubah dari waktu ke waktu, karena waktunya semakin singkat. Dan cerita Mene Mene Tekel Ufarsin ini dicatat khusus dalam satu buah pasal dalam buku Daniel, yaitu pasal 5. Jadi Mene Mene Tekel Ufarsin ini seringkali menjadi cerita anak-anak, namun sebenarnya ini mempunyai nasihat praktikal rohani yang penting bagi kita semuanya. Karenanya apa yang kita bisa pelajari dari Daniel pasal 5 ini? Dan kisah ini sebenarnya bukan sederhana. Karena dalam mempelajari akan buku Daniel, seringkali dianggap ini cerita sebagai hanya penutup daripada nubuatan yang dialami oleh kerajaan Babylon. Ada banyak nasihat yang penting bagi kita dan mudah-mudahan beberapa kita bisa pelajari saat ini. Pasti ada lagi yang bisa kita pelajari di kemudian hari. Karenanya mari kita segarkan sehubungan dengan cerita Mene Mene Tekel Ufarsin ini. Mari kita buka Alkitab kita, Daniel pasal 5. Daniel 5 ayat 1-4. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar memerintahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Kemudian 5-8. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki Dian dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap, tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sementara itu, kalau kita baca ayat 10-12, karena perkataan raja dan para pembesar itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala. Orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi,
dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Dalam ayat ini disebutkan permaisuri, namun dia bukan permaisuri Beltsazar, tetapi permaisuri Nebukadnezar. Jadi dia adalah neneknya Beltsazar, sebab Nebukadnezar adalah kakeknya Beltsazar. Apa buktinya? Perhatikan, permaisuri tersebut tahu benar cerita tentang Daniel dan Nebukadnezar. Sementara Beltsazar sepertinya tidak ingat. Apakah demikian? Nanti kita lihat. Beltsazar kemudian setuju dan Daniel pun dipanggil. Perhatikan cara Beltsazar berbicara kepada Daniel. Daniel 5 ayat 13 dan 14. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kita perhatikan bagian sebelah kiri. Permaisuri saat menyampaikan penjelasannya tidak menyebutkan apa-apa tentang Daniel sebagai seorang buangan. Permaisuri juga sebutkan nama Babel dari Daniel, yaitu Beltsazar. Serta permaisuri menyatakan Daniel penuh dengan roh para dewa yang kudus. Sementara Beltsazar, dia tidak mau sebut nama Babel Daniel. Dia secara khusus menyatakan nama Ibraninya, yaitu Daniel, serta menyatakan bahwa Daniel adalah orang buangan. Lalu dia juga tidak sebut roh dewa yang kudus. Dia hanya bilang penuh dengan roh para dewa saja. Dari bukti-bukti ini terlihat bahwa raja sebenarnya tahu tentang Daniel, namun dia tidak panggil. Raja panggil karena neneknya yang memintanya. Perhatikan yang ditandai warna biru. Permaisuri menekankan pentingnya memanggil Daniel. Permaisuri katakan, dalam kerajaan tuanku, tidak jauh-jauh, dalam kerajaan, dalam istana, dalam zaman ayah tuaku, ia telah diangkat oleh Nebukadnezar jadi kepala dari semua ahli-ahli ini. Kenapa tidak panggil dia? Nah, dari bukti-bukti ini jelas sebenarnya raja tidak berminat meminta bantuan kepada Daniel. Bisa kita lihat sikap seorang yang ketakutan melihat tangan menulis di dinding sampai sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Ini sikap yang tidak lazim bagi orang yang sangat ketakutan. Kalau lutut berantukan itu jarang terjadi. Belum pernah saya melihat orang ketakutan lututnya berantukan. Saya tidak tahu apa pernah coba. Tapi itu bukan hal yang mudah. Artinya lemas semuanya itu. Dan orang yang seperti ini tidak berusaha mendapatkan bantuan semaksimal mungkin. Dan begitu ditawarkan bantuan, masih juga tidak sungguh-sungguh untuk mengharapkan bantuan itu menolong dia. Perhatikan yang Roh Nubuat tuliskan berikut ini dalam Para Nabi dan Bapa, halaman 301, paragraf 1. Beltsazarlah yang paling ketakutan dari mereka semua. Di atas semua orang yang hadir di sana, dialah yang bertanggung jawab atas pemberontakan melawan Allah, yang pada malam itu telah mencapai puncaknya dalam kerajaan Babel. Di hadapan penjaga yang tidak kelihatan itu, perwakilan dia yang kuasanya telah ditantang dan yang namanya telah diolok-olok. Raja itu menjadi lemas dan ketakutan. Kesadaran pun bangkitlah. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Beltsazar yang tidak beriman meninggikan dirinya sendiri melawan Allah yang di sorga, dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu tidak mengharapkan bahwa ada orang yang akan berani berkata, "Mengapa engkau melakukan hal tersebut?" Tetapi kini ia menyadari bahwa ia harus memberikan pertanggungan jawab terhadap penata layanan yang dipercayakan kepadanya, dan bahwa untuk kesempatan-kesempatannya yang disia-siakannya,
dan sikapnya yang mendurhaka, ia tidak dapat dimaafkan. Bisa lihat bagaimana kesombongan daripada Belsasyar ini. Dia sadar bahwa dia bersalah dan kesalahannya tidak dimaafkan. Tetapi saat bantuan datang, dia bukannya bersyukur, malah kembali menyatakan kesombongannya. Dia tidak mau mengakui keunggulan Allahnya Israel dibandingkan dengan dewanya, Dewa Babel. Dan karenanya, dia juga tidak mau mengakui Daniel sebagai hamba Allah yang maha tinggi. Perhatikan permintaan Belsasyar berikut ini. Kita baca dalam Daniel 5 ayat 16. Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Nah, mungkin beberapa ada yang bertanya kenapa orang ketiga. Belsasyar ini sebenarnya anak daripada Nabonidus. Nabonidus ini adalah anaknya Nebukadnezar. Dan dialah raja yang sesungguhnya. Namun dia berpindah ke tempat lain, maka kota Babel ini diserahkan kepada anaknya si Belsasyar ini. Jadi Belsasyar ini boleh dibilang orang kedua. Orang pertama adalah ayahnya, yaitu Nabonidus. Ya. Jadi itu sebabnya Belsasyar ini tidak bisa menjadikan Daniel orang kedua, karena dialah orang kedua. Yang dia bisa buat adalah menjadi orang ketiga. Ya. Itu sebabnya Nebukadnezar itu adalah kakeknya. Bapaknya itu bukan Nebukadnezar, namun dalam pernyataan Alkitab terkesan bapaknya. Nah, tadi kita sudah baca, Roh Nubuat menyatakan bahwa dia sadar bahwa dia berbuat kesalahan dan tidak dapat dimaafkan. Namun saat bertemu dengan Daniel, yang dia pusingkan adalah bukan kesalahannya, tetapi tulisan di dinding tersebut. Dia tidak sadar bahwa tulisan itu muncul karena kesalahan yang telah dia lakukan. Tulisan itu hanyalah buah dari kesalahannya. Akar masalah bukan tulisan, tetapi dirinya. Bukankah kita juga sering demikian? Kita awalnya sadar akan kesalahan kita, namun saat bantuan datang, bukan akar masalah yang kita rindu selesaikan, tetapi buahnya. Kita lebih khawatir dengan yang di luar daripada yang di dalam diri kita. Padahal penyebabnya adalah yang di dalam diri kita. Karenanya perhatikan tanggapan Daniel. Jadi kita sebagai umat Tuhan perlu dulu pahami bahwa si Belsasyar ini dia berbuat kesalahan dan dia sadar akan kesalahannya, dia minta bantuan. Dan begitu minta bantuan datang, bukan kesalahan yang dia perhatikan, tetapi tulisan itu yang dia utamakan. Seharusnya dirinya yang dia harus perhatikan. Seharusnya dia tanya, apa yang saya harus lakukan agar saya selamat? Ya. Oleh karena itu, tanggapan Daniel ini yang perlu kita pelajari. Pertama, Daniel menyampaikan tanggapan kepada raja. Karena raja bilang, oh nanti kalau kamu bisa baca, saya akan kasih A, B, C, D kepada kamu. Daniel katakan kepada dia, tahanlah hadiah tuanku. Berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Daniel tidak tertarik dengan hadiah-hadiah itu. Tanpa hadiah itu pun Daniel akan beritahukan tulisan itu dan artinya. Namun, sebelum dia jelaskan tulisan tersebut atau baca dan berikan maknanya, Daniel ingatkan kepada raja. Mari kita baca. Daniel 5 ayat 18 dan 19. Ya Tuanku Raja, Allah yang maha tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu,
maka takut dan gentarlah kepada dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Daniel ingatkan Belshazzar bahwa kejayaannya bukan hasil usahanya, tapi itu pemberian Allah yang Maha Tinggi, yaitu Allah Bapa, dan diberikan melalui kakeknya Nebukadnezar. Dia hanya menikmati hasilnya. Daniel lanjutkan, ayat 20 dan 21. Tetapi ketika ia, yaitu kakeknya Nebukadnezar, menjadi tinggi hati dan keras kepala, ya, perhatikan cara Daniel menjelaskan ini. Ini lagi bicara kepada seorang yang dianggap raja ini, orang kedua. Sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya, diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya sama menjadi seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Daniel ulangi lagi peristiwa yang terjadi kepada kakeknya Belshazzar tersebut, yang tadinya menyombongkan diri, namun setelah melewati masa kehinaan selama 7 masa atau 7 tahun, akhirnya Nebukadnezar sadar bahwa dirinya yang adalah manusia tidak ada apa-apanya. Lalu dia memuji yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, yaitu Allah Bapa. Nah, kenapa Daniel ingatkan ini kepada Belshazzar? Kita baca ayat selanjutnya, ayat 22. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Belshazzar tahu akan cerita tersebut, tapi tidak belajar dari pengalaman kakeknya. Dia tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah Bapa, malah menentang Allah Bapa dengan cara menggunakan peralatan Ka'bah untuk pesta poranya. Dengan sendirinya, jika dia tahu kisah tentang kakeknya tersebut, tentunya dia pasti tahu tentang Daniel, dan tentunya dia tidak akan langgar dengan menggunakan peralatan tersebut. Tetapi itu semua harus diingatkan kepada dia. Tentang Daniel, neneknya yang kasih ingat. Tentang pengalaman kakeknya, Daniel yang harus ingatkan. Dan terlebih lagi, dengan ini Belshazzar sebenarnya menyatakan bahwa jauh di dalam lubuk hatinya, dia tahu apa yang benar, tapi dia melawan. Roh Nubuat menuliskan dalam The Bible Echo, April 25, 1898, paragraf 10. Belshazzar telah diberi banyak kesempatan untuk mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan. Dia telah melihat, ya, kita perhatikan ini, dia telah melihat kakeknya Nebukadnezar diusir dari masyarakat manusia. Dia telah melihat kecerdasan diambil dalam mana raja yang sombong dimuliakan oleh dia yang memberikannya. Dia telah melihat raja diusir dari kerajaannya dan menjadi sahabat binatang buas di ladang. Tapi kecintaan Belshazzar akan hiburan dan pemuliaan diri menghapus pelajaran yang seharusnya tidak pernah dilupakannya. Dan dia melakukan dosa yang serupa dengan dosa yang memberi tanda hukuman pada Nebukadnezar. Dia menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya dengan kemurahan, mengabaikan untuk menggunakan kesempatan dalam jangkauannya untuk berkenalan dengan kebenaran. Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan adalah pertanyaan yang dilewatkan oleh Raja Agung, tapi bodoh itu dengan acuh tak acuh. Belshazzar bukan hanya tahu, tapi dia sudah lihat apa yang terjadi kepada kakeknya. Dia diberi kesempatan, tapi dia sia-siakan. Dia melakukan dosa yang sama dan coba lawan dengan cara menggunakan peralatan dari Ka'bah. Dia tidak belajar dari pengalaman kakeknya.
Ini pelajaran bagi kita. Saya yakin masing-masing kita banyak yang sudah tahu. Tadi saya senang dengan diskusi, menyatakan bahwa banyak yang sudah tahu kebenaran tapi belum menghidupkan. Ya. Pada Belsasar diberikan kesempatan untuk berkenalan dengan kebenaran, tapi dia tidak gunakan. Kita sudah berkenalan, adakah kita menghidupkan? Apa yang dilakukan saat mereka atau orang melawan Allah yang benar? Daniel 5 ayat 4. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Inilah akibat dari menolak untuk mengakui dan menyembah Allah yang benar, yaitu menyembah ilah-ilah lain. Yang satu menuntun kepada yang lain. Dengan menolak Allah yang benar, itu menuntun Belsasar menyembah berhala. Pilihan hanya dua, menyembah Allah yang benar atau menyembah berhala. Dan berhala ada berbagai macam dan bentuk. Inilah pentingnya kita belajar tentang Allah yang benar dan mengenalnya. Daniel lanjutkan, Daniel 5 ayat 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri, dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Daniel kembali menjelaskan bukti bahwa Belsasar melawan Allah Bapa. Pelajaran penting bagi kita. Jika kita sudah mengetahui kebenaran, kita jangan diamkan atau bahkan lawan. Selain berpotensi membuat kesalahan karena melawan, kita juga akan menerima akibatnya. Sebab perlawanan kita bukan karena tidak sadar, tapi karena sadar dan tahu. Ya, kalau kita tidak sadar dan tidak tahu, nggak mungkin melawan. Saya tidak mungkin melanggar kalau saya tidak tahu aturannya. Tapi kalau kita sudah tahu yang benar dan tidak mau, itu namanya melawan atau coba lawan. Dan hasilnya apa? Kita akan susah sendiri dan bahkan bisa bikin susah orang lain. Ingat pengalaman Hawa yang kita pelajari sahabat lalu. Memetik buah bukanlah masalah utama, tetapi apa yang dalam dirinya. Awalnya Hawa percaya perkataan Allah bahwa bila mana kamu makan buah itu, kamu mati. Tapi dia akhirnya percaya kepada omongan si ular yang mengatakan, oh kamu tidak mati. Itulah akar masalahnya. Dia tinggalkan Allah yang benar dan mengikuti setan. Nah, baru dia petik. Jadi memetik buah itu adalah bukan masalahnya, itu buah dari masalah. Masalahnya adalah dirinya sendiri. Inilah yang juga dialami oleh Belsasar. Ya. Dia membuat masalah bagi dirinya dan orang lain menjadi korban. Demikian juga dengan Hawa. Dia buat masalah, orang lain kena. Ya. Teristimewa dalam hal ini suaminya. Daniel lalu menyatakan, oleh karena itulah maka tangan itu muncul dan menulis di dinding. Tangan itu menulis bukan sebab, tetapi akibat. Sebab Belsasar meninggikan diri dan melawan yang maha tinggi, maka Allah Bapa menuliskan sesuatu di dinding sebagai pesan kepada raja. Daniel 5 ayat 24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Pemazmur menuliskan tentang tangan ini. Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Yesaya juga mencatat dalam Yesaya 41 ayat 20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Ayub juga menjelaskan dalam Ayub 12 ayat 9 dan 10. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu,
bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Roh Nubuat menuliskan dalam SDA Bible Commentary, volume 5, halaman 1109, paragraf 3, tangan yang sama yang menulis di dinding huruf-huruf yang mencatat malapetaka Belsasyar dan akhir kerajaan Babel, mengoyakkan tirai Ka'bah dari atas ke bawah, membuka jalan baru dan hidup untuk semua, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, Yahudi dan bukan Yahudi. Tangan siapa yang robek ini? Masih dalam tulisan Roh Nubuat, manuskrip rilis volume 12, halaman 392, paragraf 1. Bukan tangan imam yang mengoyakkan tirai sangat indah dari atas ke bawah yang memisahkan bilik kudus dari bilik maha kudus. Itu adalah tangan Allah. Artinya, tangan Allah juga yang menulis di dinding istana Belsasyar. Itulah yang Daniel sampaikan dalam ayat 24 tadi, bahwa tangan Allah lah yang menggenggam nafas Tuanku, sebagaimana Ayub tadi katakan, dan menentukan segala jalan Tuanku. Jadi sebelum Daniel baca tulisan di dinding dan memberitahukan maknanya, Daniel jelaskan duduk permasalahannya. Daniel jelaskan akar masalahnya. Daniel menerangkan akar masalah yang membuat sampai akhirnya tangan itu muncul dan tulisan itu muncul. Tangan dan tulisan muncul bukan masalah utama. Sebab musababnya yang harus dipahami oleh Belsasyar. Ini yang Daniel ingin jelaskan kepada dia. Itu sebabnya dia tidak langsung baca. Dia jelaskan dulu, ya, situasi, kondisi daripada Raja Belsasyar. Dan setelah itu baru dia baca dan beritahukan maknanya. Dan apa yang ditulis umumnya orang sudah hafal. Dan itu sebabnya menjadi cerita anak-anak. Ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin, yang artinya, ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Perhatikan kata telah diakhiri. Ini bukan perkataan masa depan, tetapi saat itu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disebut present tense. Ya. Pemerintahan Belsasyar sudah berakhir, sudah selesai. Ini bukan amaran, ini keputusan. Dan apa yang Allah tulis tidak dapat dibatalkan. Contohnya, 10 hukum Allah yang ditulis dengan jari-jarinya. Tidak bisa dibatalkan. Belsasyar sendiri tahu, saat melihat tangan itu menulis, dia sadar bahwa itu tangan yang maha tinggi. Dan meski tidak memahami apa yang dia tulis, Belsasyar ketakutan sampai sendi-sendi lemas dan lutut berantukan. Dia sadar bahwa tindakannya telah membawa akibat. Dan Mene disebutkan 2 kali. Maka keputusan itu pasti. Apakah ini hanya untuk Belsasyar? Tentu tidak. Ini berlaku bagi kita semuanya, khususnya yang masih menentang Allah yang maha tinggi. Nah, menentang Allah yang maha tinggi ini tidak harus menggunakan perkakas dari Ka'bah. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kita mungkin sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang menentang Allah yang maha tinggi. Contohnya, kita masih sembah atau simpan berhala dalam hidup kita, atau ada ilah-ilah dalam diri kita. Ada waktunya nanti kita akan berakhir juga. Saat ini kita masih diberi kesempatan. Belsasyar tidak punya kesempatan lagi. Kepadanya telah diberikan kesempatan. Dia sudah tahu, dia sudah lihat apa yang telah dialami oleh kakeknya, tapi dia tidak bertobat. Bahkan dia lawan pada malam hari itu dengan mengambil barang-barang suci dari Ka'bah dan menggunakannya untuk mabuk-mabuk dan sembah dewa-dewanya. Keputusan dijatuhkan kepadanya. Bukan hanya pemerintahannya, dia juga telah diakhiri. Karena itu penting sekali untuk kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Selanjutnya, ayat 27, Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ayub berkata dalam Ayub 31 ayat 6,
Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Penimbangan ini ada hubungannya dengan penghakiman. Apakah kita didapati benar atau salah? Belshazzar didapati ringan, didapati bersalah. Ya, ringan artinya bersalah. Samuel menyatakan dalam 1 Samuel 2 ayat 3, "Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji." Kalau dalam bahasa Inggris disebutkan actions are weighed, ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan perbuatan-perbuatan itu ditimbang. Perbuatan Belshazzar ditimbang, maka didapati dia ringan. Oleh karenanya Belshazzar paham bahwa makna timbangan tersebut, ya, menyatakan tentang penghakiman, ada keputusan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita didapati ringan? Adakah kita tahu kebenaran tapi tidak menghidupkannya? Atau malah menentangnya? Kemudian dalam Daniel 5 ayat 28, Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada Medo Persia. Ulangi, kepada orang Media Persia. Alkitab menyatakan dalam Yesaya 13 ayat 17, "Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas." Ini adalah pernyataan firman Allah tentang penghakiman atas Babel. Sebagaimana mimpi Nebukadnezar, Allah menggerakkan orang Medo Persia untuk menyerang Babylon. Nah, bagaimana caranya? Yesaya 44 ayat 27 dan 28. "Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya." Medo Persia tidak dapat menyerang Babylon, karena kota Babel itu besar dan kuat. Mereka masuk dengan cara mengalihkan aliran air sungai yang masuk ke dalam kota. Dan begitu air sungai itu dialirkan, sungai yang masuk dalam kota itu jadi kering. Dari situlah pasukan Medo Persia masuk ke Babylon dan mengalahkannya. Nah, kapan ini terjadi? Pada malam Raja Belshazzar mengadakan pesta pora tersebut. Itu sebabnya Daniel tadi katakan, masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Malam itu benar-benar diakhiri dan Raja mati. Dia mati sendiri? Tidak. Dia mati bersama dengan semua yang hadir dalam pesta itu. Bisa lihat, perbuatannya tidak hanya membawa kebinasan bagi dirinya, tapi bagi orang lain juga, dan bahkan bagi bangsanya. Perhatikan nubuatan Yeremia tentang Babylon berikut ini. Yeremia 50 ayat 34 sampai 38. "Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Pedang akan menimpa orang-orang Kasdim, demikianlah firman Tuhan, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat. Pedang menimpa tukang-tukang ramal, sehingga ternyata mereka bodoh. Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya, sehingga mereka menjadi terkejut. Pedang menimpa kudanya dan keretanya, menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya, sehingga mereka menjadi seperti perempuan. Pedang menimpa perbendaharaannya, sehingga dijara orang. Pedang menimpa segala airnya, sehingga menjadi kering. Sebab negeri itu penuh patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka." Inilah yang terjadi malam itu. Sungai dikeringkan dan musuh masuk lewat jalur sungai itu. Dan karena mereka sedang pesta pora, mereka terkejut, tidak siap. Mulai dari raja sampai orang pentingnya semua binasa. Lihat, perhatikan firman Allah mendata semuanya, ya. Menimpa orang Kasdim, penduduk, pemuka, orang berhikmat, tukang ramal, ya, para pahlawan, sampai yang tentara dianggap seperti perempuan, ya.
Tidak siap semuanya, kaget. Dan kalau kita baca sejarah, sebenarnya tentara Medo-Persia ini sedang mengepung. Mereka sedang berusaha menyerang. Tapi karena kota ini sangat kuat, Raja Belshazzar, dia tenang saja. Dia santai saja, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Babel. Itu sebabnya dia bikin pesta. Dia ingin menyatakan bahwa tidak mungkin kalian kalahkan kami. Tetapi yang terjadi adalah mereka diserang dan mereka terkejut. Peramal-peramal juga tidak dapat meramalkan kejadian itu. Dan mereka juga mati. Dan memang terbukti mereka bodoh. Nah, perhatikan di bagian akhir, disebutkan Babylon menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Nah, mari kita kembali sedikit ke bagian awal, pasal 5. Ayat 1 dan 2. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur dalam kemabukan anggur. Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Belshazzar minum anggur dan mabuk. Para tamunya tentunya juga ikut minum dan ikut mabuk. Padahal Alkitab berkata dalam Amsal 31 ayat 4, tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Kenapa tidak pantas bagi raja? Karena kalau raja minum anggur, katanya dalam ayat 5, Amsal melanjutkan, ia melupakan apa yang telah ditetapkan, membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Tidak heran Belshazzar jadi lupa pelajaran yang dialami oleh kakeknya. Sebab Wahyu 14 ayat 8 katakan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Anggurnya Babel, anggur yang memabukkan. Dan tidak hanya dia, tapi segala bangsa. Tidak heran, jadi lupa pelajaran kebenaran yang Belshazzar telah lihat dan ketahui tentang Allah Bapa yang maha tinggi melalui pengalaman kakeknya. Lupa semua oleh karena anggur yang memabukkan. Lalu apa yang mereka lakukan dalam kemabukan mereka itu? Kita baca kembali ayat 3 dan 4. Terutama ayat 4 ya. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Orang yang mabuk ini, yang sudah tahu Allah yang benar, tapi menentang, lupa pelajaran yang diakibatkan, mereka malah sembah berhala-berhala. Nah, dari sini yang perlu kita perhatikan adalah perkakas. Perkakas-perkakas itu dibawa dan mereka gunakan untuk mabuk-mabuk. Mereka gunakan perkakas-perkakas kudus untuk minum anggur Babel yang memabukkan bangsa dengan hawa nafsu cabulnya. Dan dalam kemabukannya itu mereka memuji atau menyembah dewa-dewa. Itu sebabnya Yeremia tadi katakan mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Yeremia 50 ayat 38. Nah, kata perkakas ini dalam bahasa Inggris disebut vessel. Kita sedikit pelajari tentang vessel ini. Daniel 5 ayat 3 katakan, kemudian dibawalah perkakas, dalam bahasa Inggris disebutkan, then they brought the golden vessels. Dalam bahasa Indonesia disebut perkakas. Vessels ini atau vessel, kalau dia tunggal, vessels itu adalah jamak. Artinya adalah wadah. Ya, vessel ini wadah atau bejana. Coba perhatikan Alkitab berkata tentang bejana atau vessel ini dalam Yeremia 18 ayat 4 dan 6. Di sana disebutkan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan.
Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, bejana itu adalah vessel. Jadi Israel melambangkan, saya ulangi, Allah melambangkan Israel itu sebagai bejana, vessel. Ya. Kemudian dalam 2 Timotius 2 ayat 21, Paulus menyatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot. He shall be a vessel, ya. Perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi Paulus jelaskan bahwa kita bisa menjadi vessel atau bejana, atau dalam ayat ini disebutkan perabot untuk maksud yang mulia dan dikuduskan, untuk pekerjaan mulia. Dan bila untuk maksud yang kudus dan mulia, tentunya bejana ini atau wadah ini atau vessel ini harus diisi yang mulia dan kudus juga, yaitu tentunya dengan Yesus Kristus. Jadi vessel ini melambangkan umat Allah. Israel sendiri disebut vessel atau bejana, dan kita juga disebut bejana yang bisa digunakan untuk kemuliaan Allah. Nah, perhatikan tadi, di Babel, bejana dari rumah Tuhan diisi dengan anggur Babel yang memabukkan. Ya. Dan apakah anggur itu? Dalam bahasa Inggris disebut wine. Nah, perlu diingat, anggur yang memabukkan tentunya yang sudah bercampur atau difermentasi atau telah mengandung alkohol. Roh Nubuat menuliskan dalam Bible Commentary volume 5 halaman 1089 paragraf 1. Dia memilih botol-botol baru untuk anggur doktrinnya yang baru dan menjadikan para nelayan dan orang-orang percaya yang tidak terpelajar menjadi pemberita kebenarannya kepada dunia. Dia di sini adalah Yesus. Perhatikan, Yesus memilih botol baru, ya, wadah baru, vessel baru. Siapa mereka? Para nelayan yang tidak sekolah, untuk dia jadikan penerima dari anggur doktrinnya yang baru. Jadi anggur itu adalah doktrin. Karenanya anggur atau wine adalah doktrin atau ajaran. Oleh karena itu, anggur Babel artinya doktrin Babel. Nah, pertanyaan, ini saya tahu semua sudah tahu jawabnya, tapi kita sedang belajar juga. Ya. Apakah ada doktrin Babel yang sudah masuk dalam bejana kudus Allah? Ingat tadi bejana atau vessel itu adalah umatnya. Tadi digunakan oleh Belsasar diisi dengan anggur yang memabukkan. Anggur adalah doktrin. Nah, adakah kita ini umat Allah telah dimasuki dengan anggur Babel yang memabukkan? Sudah tentu ada. Dan Amsal tadi nasihatkan bahwa minum anggur yang memabukkan membuat lupa apa yang telah ditetapkan. Kita tidak bisa berpikir lagi oleh karena anggur yang memabukkan. Nah, apakah sudah ada doktrin Babel yang membuat mabuk bangsa dan membuat mabuk atau lupa umat-umat Allah tentang apa yang Allah telah tetapkan? Dan bangsa serta umat Allah tidak bisa berpikir lagi? Sudah tentu ada. Ya. Dan saya yakin masing-masing kita sudah tahu jawabnya. Doktrin itu adalah doktrin Trinitas. Ya. Bangsa-bangsa bahkan Israel rohani menjadi mabuk dan melupakan yang telah ditetapkan Allah. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah menyembah berhala, yaitu berhala filosofi. Nyonya White menuliskan dalam Testimonies volume 5, halaman 173 dan 174. Apakah kita penyembah Jehovah atau Baal? Penyembah Allah yang hidup atau berhala-berhala? Tidak ada kuil yang terlihat, tidak ada patung yang dapat dipandang mata, tapi kita bisa saja mempraktekkan pemujaan berhala. Adalah mudah untuk membuat berhala dari ide-ide atau benda-benda kesayangan seperti membuat ilah-ilah dari kayu atau batu. Ribuan mempunyai gambaran yang salah tentang Allah dan sifatnya. Mereka sesungguhnya melayani Allah palsu, layaknya pelayan-pelayan Baal. Apakah kita menyembah Allah yang benar, sebagaimana yang Ia nyatakan dalam firman-Nya, dalam Kristus, dalam alam, atau kita memuja berhala filsafat diabadikan di tempat Allah? Siapa Allah yang hidup? Allah yang benar? Allah Bapa.
Allah Bapa dinyatakan dalam firman-Nya, dalam Anaknya, di dalam alam. Atau adakah kita menyembah berhala yang Nyonya White sebut dengan berhala filsafat? Berhala yang tidak dapat dipandang mata? Di zaman ini kita sudah punya berhala filsafat, dan manusia ajarkan, serta banyak yang sembah, apalagi yang ajar adalah kaum terpelajar serta pemimpin yang populer. Karenanya mene-mene tekel ufarsin ini amaran dan nasihat bagi kita. Sebab sebagai Israel rohani, kita bisa saja sudah mabuk dengan anggur Babel yaitu doktrinnya dan sudah sembah berhala. Mari kita sungguh-sungguh tinggalkan dan berbalik kepada Allah yang benar, Allah Bapa, agar jangan saat kita ditimbang, didapati ringan. Karenanya nasihat utama dari renungan hari ini adalah manuskrip rilis volume 12, halaman 392 paragraf 1. Ketika Kristus berseru, "Sudah selesai," pengamat kudus yang merupakan tamu tak terlihat di pesta Belsasar mengatakan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang ditolak. Jadi tangan yang menulis di dinding di istana Belsasar disebut juga dengan pengamat kudus, atau dalam bahasa Inggrisnya White, Holy Watcher. Roh Nubuat menasihatkan kepada kita tentang Holy Watcher ini atau pengamat kudus. That I may know him, halaman 234, paragraf 2. Di setiap tempat, setiap jam, dalam sehari, ada seorang pengamat kudus, Holy Watcher, yang menyeimbangkan setiap perhitungan, yang matanya memperhatikan seluruh situasi, apakah itu kesetiaan atau ketidaksetiaan dan penipuan. Pengamat kudus ini tidak hanya hadir di istana Belsasar, tapi setiap hari, setiap tempat mengamati kita semua. Dia lagi melihat dan memperhatikan apa yang dia lakukan. Di Upward Look halaman 207 paragraf 3. Seorang pengamat kudus, Holy Watcher, mencatat setiap pekerjaan dan tindakan dalam hidup kita dan menimbang setiap motif yang mendorong untuk bertindak. Tangan yang menulis huruf di dinding istana Belsasar ada di mana-mana menulis. Apa yang dia tulis? Allah ada di sini. Allah ada di setiap tempat. Semua kata-kata kita, semua rencana kita, semua motif rahasia kita ditimbang dalam timbangan keadilan dan kebenaran yang tak terbatas. Pengamat kudus ini lihat Belsasar, dicatat, ditimbang, ringan dia. Diputuskan keputusan bagi dia, kamu selesai hari ini. Ini nasihat penting bagi kita. Perlu kita pahami peristiwa mene-mene tekel ufarsin ini. Ada pengamat kudus yang hadir dalam pesta pora Belsasar dan melihat serta menimbang. Dan ternyata Belsasar didapati ringan. Maka ditulislah keputusan penghakiman. Telah diakhiri. Malam itu juga Belsasar mati. Dan tulisan Allah tidak dapat dibatalkan. Pengamat yang sama melihat kita. Pengamat yang sama menimbang kita. Adakah kita didapati ringan? Saudaraku dalam Tuhan, masih ada waktu. Belsasar tidak punya waktu lagi. Dia sudah tahu, dia sudah lihat, tapi dia tolak, dia lawan. Dia dapat hasilnya. Karena akan tiba waktu nanti, Allah akan tuliskan keputusan penghakiman. Dan apa yang dia tuliskan bagi kita tidak dapat dibatalkan. Itu pasti terjadi. Disebutkan pengamat kudus itu menyatakan bahwa Allah ada di sini, Allah ada di setiap tempat. Artinya apa? Allah beserta kita. Nah, siapakah Allah beserta kita itu? Yesus Kristus. Dialah Immanuel. Sebab dia sendiri berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Karena dosa kita terpisah dari Bapa, dan hanya ada satu jalan agar kita dapat datang kepada Bapa, yaitu Anaknya. Bagaimana pengamat kudus itu bersama dengan kita? Alfa Omega jilid 5, halaman 167. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh Roh-Nya,
Rohnya siapa ini? Rohnya Yesus. Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji permisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jadi Yesus kembali ke surga, dia tidak suruh orang lain atau oknum lain untuk temani kita. Dia sendiri, karena dia berjanji, aku menyertai kamu. Tapi karena dia sudah kembali secara fisik dan dia adalah manusia seutuhnya, maka dia curahkanlah rohnya untuk menyertai kita. Rohnya itu adalah pribadinya, dirinya sendiri, bukan oknum lain. Yesus secara fisik melayani di hadapan Bapa dan melalui kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus dalam hidup kita, Yesus melayani dan menyertai umatnya di dunia ini. Inilah kegenapan janjinya untuk selalu menyertai kita. Sebab Yesuslah Immanuel, Allah beserta kita, pengamat kudus. Karenanya, Bible Echo April 25, tahun 1898, paragraf 10 menyatakan, tangan Allah akan membangunkan orang berdosa seperti halnya Belshazzar. Tetapi banyak orang akan terlambat untuk bertobat. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Mene Tekel Ufarsin ini bukan sekedar cerita anak-anak. Ini bukan sekedar cerita nubuatan. Ini pelajaran penting bagi kita. Itu adalah tulisan tangan Allah untuk bangunkan kita supaya bertobat. Itu bukan hanya buat Belshazzar. Jangan sampai seperti Belshazzar kita terlambat. Kita didapati ringan dan telah diakhiri. Tapi jangan takut. Pengamat kudus masih ada. Dia belum selesai tugasnya. Dia masih menjadi pengantara kita. Jangan sia-siakan waktu ini. Datanglah kepadanya agar kita selesaikan. Sehingga pada waktu kita ditimbang, didapati berat. Dan kita nyatakan benar, saat Tuhan datang, keputusan tulisan Allah adalah selamat. Kiranya Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami dari pengalaman Belshazzar. Tolong kami ya Bapa, agar masing-masing kami tidak menyia-nyiakan waktu. Waktunya semakin singkat. Dan ada pengamat kudus yang hadir di mana-mana mengamati perkataan kami, tindakan kami, motif kami, dan menimbang, adakah kami ringan? Biarlah kebenaran yang telah kami pelajari dan terima, kami hidupkan. Dan pada akhirnya kami tidak dapati berat. Kami dinyatakan benar, dan itu hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami. Sebab Dia berjanji untuk menyertai kami sampai kesudahan. Tolong kami ya Bapa, hadirlah Kristus dalam hati kami melalui kehadiran rohnya. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.